Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Joko Prasetyo, mahasiswa PPG 2020. Kali ini kita akan melaksanakan pengujian sistem starter. Sistem starter adalah salah satu bagian terpenting dari kendaraan, karena pada saat awal menghidupkan mesin kita harus menggunakan sistem starter. Sistem starter adalah gerak yang akan memutar poros engkol, kemudian akan menggerakkan piston dan akan menghidupkan mesin pada saat awal. Motor starter sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mekanis dan motor starter elektrik. Nah, kebanyakan untuk sekarang itu menggunakan motor starter elektrik karena yang mekanis itu memerlukan tenaga dari manusia. Nah, motor starter elektrik dia mengambil sumber dari baterai, merubah energi listrik menjadi energi gerak pada si motor starter. Nah, kita coba implementasinya pada kendaraan ini. Nah, kendaraan ini bisa hidup, mesin ini bisa hidup karena adanya bantuan dari sistem starter, merubah energi listrik yang ada di baterai menjadi energi gerak oleh motor starter, sehingga mendapatkan mesin yang dapat hidup di awal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan ketahui cara kerjanya berikut ini. Sekarang mari kita lihat lebih detail bagaimana cara kerja sistem starter. Pada saat posisi kunci kontak start, pertama, arus dari baterai mengalir menuju ke terminal 50 lalu ke hold-in coil kemudian mengalir ke massa. Dan kedua, arus dari baterai mengalir menuju ke terminal 50 lalu ke pull-in coil menuju field coil kemudian ke armatur dan ke massa. Pada saat ini hold-in coil dan pull-in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama, maka menyebabkan kontak plate bergerak ke arah menutup main switch menghubungkan terminal 30 dan terminal C, sehingga drive lever bergerak menggeser starter clutch dan pinion gear berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Selain itu, arus yang mengalir ke field coil pada saat ini relatif kecil. Maka armatur berputar lambat yang memungkinkan pinion gear dan ring gear atau flywheel berkaitan dengan lembut. Selanjutnya pada saat pinion gear berkaitan penuh dengan ring gear atau flywheel, arus dari baterai mengalir ke terminal 50 lalu ke hold-in coil kemudian ke massa. Sehingga kemagnetan hold-in coil akan menahan kontak plate menutup main switch menghubungkan terminal 30 dan terminal C dan juga menahan drive lever agar pinion gear tetap berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Selain itu, arus dari baterai mengalir ke main switch yang menghubungkan terminal 30, kontak plate dan terminal C, lalu mengalir ke field coil kemudian ke armatur dan ke massa. Maka putaran motor starter dapat menghasilkan momen puntir yang besar untuk memutar ring gear atau flywheel dan mulai menghidupkan mesin. Tahap terakhir yaitu pada saat posisi kunci kontak on, main switch dalam keadaan belum membuka atau belum bebas dari kontak plate. Maka aliran arusnya adalah dari baterai mengalir ke terminal 30, lalu ke kontak plate kemudian ke terminal C menuju ke field coil sampai ke massa yang menyebabkan motor starter masih berputar. Selain itu, terdapat arus yang mengalir ke solenoid atau pull-in coil dan hold-in coil, yaitu arus dari baterai mengalir ke terminal 30, lalu ke kontak plate kemudian ke terminal C menuju ke pull-in coil dan hold-in coil sampai ke massa. Karena arus pull-in coil dan hold-in coil berlawanan, maka arah gaya magnet yang dihasilkan juga berlawanan, sehingga kedua gaya magnet akan saling meniadakan.
Hal ini mengakibatkan kekuatan return spring dapat mengembalikan kontak plate ke posisi semula dan drive lever menarik starter clutch dan pinion gear terlepas dari ring gear atau flywheel, serta menghentikan putaran motor starter. Setelah kita mengetahui cara kerja dari sistem starter, yang selanjutnya sebelum kita melaksanakan pengukuran sistem starter atau motor starter, kita harus membongkar atau melepas unit starter dari kendaraan. Alat yang kita gunakan yaitu yang pertama adalah kunci ring ukuran 12, 13, nanti kita gunakan yang 12, kemudian ratchet, kemudian batang penghubung, kemudian kunci shock ukuran 12. Nah, sebelum kita melepas unit starter, keselamatan kerja yang harus kita lakukan, yang pertama kita pastikan bahwa kunci kontak dalam posisi off. Nah, ini kita lihat kunci kontak dalam posisi off. Kemudian yang selanjutnya untuk keselamatan kerja kita juga, kita lepas kabel negatif baterai supaya tidak terjadi konslet pada saat kita melepas unit motor starter. Kita pastikan terlepas. Kemudian kita ambil kunci-kuncinya, persiapan kunci-kuncinya. Kemudian kita lepas unit motor starter dari kendaraan. Nah, inilah unit motor starter yang sudah kita lepas dari kendaraan. Setelah ini kita lakukan pengujian motor starter. Setelah unit motor starter kita lepas dari kendaraan, langkah selanjutnya kita harus ketahui terminal-terminal apa saja yang ada pada motor starter. Sebelumnya akan saya terangkan, yang pertama ini untuk solenoidnya atau unit switch starternya, kemudian ini adalah motor starternya. Kemudian untuk terminal-terminalnya yang atas yang agak menonjol, ini adalah untuk terminal 30 atau B, kemudian yang bawah yang tidak menonjol ini adalah terminal C, kemudian yang kecil menggunakan soket ini adalah terminal 50. Untuk komponen atau peralatan yang harus kita penuhi, yang pertama adalah baterai 12 volt, usahakan baterai dalam kondisi baik. Yang kedua adalah kabel untuk penyambungan sistem kelistrikannya. Yang ketiga adalah ampere meter. Yang keempat adalah unit motor starternya. Yang kelima adalah majun. Dan yang keenam adalah ragum, unit ragum. Nah, setelah ini kita akan merangkai pengujian sistem starter sesuai dengan buku manual yang sudah ada. Maka yang pertama kita posisikan motor starter di ragum. Kita gunakan majun untuk keselamatan bendanya. Nah, ini sudah kita pasang unit motor starter pada ragum. Yang selanjutnya kita rangkai sesuai dengan buku manual.
kita akan melakukan pengujian sistem starter atau motor starter tanpa beban. Yang harus kita rangkai, yang pertama adalah dari positif baterai ke ampere meter, kemudian dilanjut kemudian ke terminal 30 starter, kemudian negatif baterai ke bodi motor starter, kemudian dari positif baterai nanti kita sambungkan ke terminal 50 motor starter. Sebelum kita melakukan pengujian tanpa beban motor starter, yang harus kita ketahui yang pertama bahwa spesifikasi yang baik adalah pada saat kita menguji tanpa beban, nanti arus yang mengalir tidak boleh lebih dari 55 ampere. Kemudian kinerja dari motor starter juga akan bekerja dengan baik. Jadi kita cek nanti menggunakan ampere meter arus yang mengalir seberapa. Yang kedua, untuk keselamatan kerja, kita pada saat menyambungkan atau mengaktifkan motor starter ini tidak boleh lebih dari 3-5 detik, karena itu akan merusak dari komponen baik baterai maupun motor starternya. Kita coba. Silahkan dilihat baik-baik, nanti arus yang akan mengalir seberapa. Kita pasangkan terminal positif baterai ini dengan terminal 50. Kita coba lagi. Kemudian kita coba melihat juga unit motor starternya. Silahkan dilihat untuk unit motor starternya. Roda gigi pinionnya apakah bergerak maju dan berputar dengan cepat. Nah, tadi sudah dapat disimpulkan bahwa arus yang mengalir kurang lebih pada kisaran 30-40 ampere, sehingga dapat disimpulkan bahwa motor starter ini dalam keadaan baik karena kurang dari 55 ampere sesuai dengan spesifikasi ampere yang mengalir pada saat pengujian tanpa beban. Tetapi bila ditemukan pada saat pemeriksaan motor starter tanpa beban, kemudian arus yang mengalir melebihi dari spesifikasi, contoh 60 atau 70 ampere, itu menandakan bahwa terjadi komponen yang kurang baik pada motor starter. Contoh, salah satu contohnya bras akan habis, sehingga nanti arus yang mengalir menjadi kali ini kita akan memeriksa pull-in coil. Nah, sebelum kita periksa, kita lepas kabel di terminal C yang akan masuk ke motor starter. Ini sudah saya lepas. Kemudian kita amankan, jangan sampai ini terkena plus baterai. Kita amankan. Kalau sudah, yang harus kita rangkai, bodi motor starter kita hubungkan dengan negatif baterai. Kemudian terminal C kita hubungkan dengan negatif baterai. Kemudian ini kabel positif baterai nanti kita letakkan pada terminal 50. Pastikan pemeriksaan ini secara cepat. Kita coba lakukan pemeriksaan pull-in coil. Bisa dilihat nanti gigi pinonnya akan terdorong maju dan tertahan. Gigi pinon terdorong maju dan tertahan. Nah, kita coba lagi. Kita posisikan plus baterai ke terminal 50. Tertahan. Nah, kesimpulan dari pengujian ini bahwa pull-in coil motor starter ini dalam keadaan baik.
Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan hold-in coil. Masih sama, jadi bodi pada motor starter dengan negatif baterai, kemudian terminal C dengan negatif baterai, kemudian nanti positif baterai dengan terminal 50. Nah, pada saat itu terjadi pergerakan dari pull in, kemudian nanti yang terminal C ini kita lepas, hold in yang baik, pinionnya akan tertahan. Kita coba. Ini kita kasih ke terminal 50. Kemudian ini saya lepas, C-nya saya lepas. Dilihat masih tertahan untuk pinionnya. Kemudian kembalinya juga harus dengan baik. Saya lepas ini masanya. Nah, dia harus kembali dengan baik. Kita ulangi lagi. Ini kerja dari pull in coil. Kemudian terminal C-nya saya lepas, masih tertahan. Ini yang bekerja adalah hold in coil. Kemudian masa bodinya saya lepas. Nah, dia harus kembali lagi. Nah, dari percobaan ini, pengujian ini dapat disimpulkan bahwa hold in coil masih dalam kondisi baik dan pada saat kembali pinionnya juga kembali dengan sempurna. Setelah dilakukan pengujian, yang pertama pengujian tanpa beban, yang kedua pengujian pull in coil, yang ketiga hold in coil, dapat disimpulkan bahwa motor starter ini dalam keadaan baik. Untuk selanjutnya kita akan memasang unit motor starter, tapi sebelumnya karena tadi kita lepas untuk terminal C-nya, ini sudah saya pasang lagi. Kemudian kita memasang motor starter ini pada kendaraan dengan kebalikan dari langkah pembongkaran. Kita akan pasang motor starter ini pada unit kendaraan. Unit starter sudah kita pasang tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pasang kembali untuk negatif baterainya. Kita pastikan kencang. Kemudian kita coba untuk menstarter mobil ini. Nah, ini motor starternya sudah bekerja dengan baik. Beberapa harus kita teliti terkait dengan pengujian motor starter. Demikian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.